Assalamualaikum anak-anak soleh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Materi pembelajaran hari ini adalah materi pendidikan agama Islam kelas 2 tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku, bersama Ibu Tri Yuliastuti, SPDI. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Amin ya robbal alamin. Yuk kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan arti jujur, yang kedua mencontohkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga menjelaskan manfaat dari perilaku jujur, yang keempat menjelaskan akibat dari perilaku dusta. Yang kita bahas pertama kali adalah A. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Materi yang akan kita bahas hari ini yang pertama yaitu adalah A. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Kegiatan yang pertama yaitu kalian amati gambar berurutan di bawah ini yang berisi tentang pesan-pesan kejujuran. Perhatikan baik-baik ya, nanti kita akan cocokkan jawabannya setelah ini. Gambar yang pertama. Gambar yang kedua. Gambar ketiga. Dan gambar yang keempat. Menurut kalian, apa yang dilakukan oleh anak laki-laki tersebut ya? Baik anak-anak, kita akan cocokkan jawaban kalian berikut ini. Yang pertama, ada sekelompok anak perempuan bermain lompat tali. Lalu pada gambar yang kedua, ada seorang anak laki-laki menemukan uang di tempat sekelompok anak bermain lompat tali. Dan gambar ketiga, ada anak laki-laki tersebut lapor dan menyerahkan uang tersebut kepada guru. Dan gambar yang keempat, guru mengumumkan jika ada kawanmu yang menemukan uang di halaman sekolah. Setelah kalian mengamati gambar dan kalian mencocokkan jawabannya, menurut kalian sikap yang dimiliki anak laki-laki tersebut adalah apa ya? Betul, yang pertama anak laki-laki tersebut memiliki sifat jujur. Lalu yang kedua, amanah. Yang ketiga, peduli. Dan yang keempat, bertanggung jawab. Sekarang kita akan membahas sikap jujur Nabi Muhammad secara mendalam. Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur.
Oleh karenanya, kita mencontohkan sikap jujur Nabi Muhammad yang selalu ia lakukan sejak kecil. Lalu beliau dikenal dengan pedagang yang jujur dan juga sebagai pemimpin yang jujur. Karena itulah Nabi Muhammad SAW sangat dicintai oleh umatnya serta rakyatnya. Nabi Muhammad menyuruh kita selalu bersikap jujur kepada diri sendiri, orang tua, guru, dan semua orang. Karena sikap jujur dapat memberikan kebaikan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Anak yang jujur akan mendapatkan banyak teman. Anak yang jujur selalu mengakui kesalahan yang telah dia perbuat, tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan dirinya. Anak yang tidak jujur akan merugi, sedangkan anak yang jujur pasti hidupnya beruntung. Agar hidup kita beruntung, biasakan dari kecil selalu berbuat dan berkata dengan jujur, dari mulai hal kecil sampai dengan hal besar. Dan kita akan masuk pada pengertian dari jujur. Jujur artinya adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Manfaat dari sikap jujur yang pertama, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, dan teman-teman. Lalu yang kedua, hidupnya akan beruntung. Ketiga, memiliki banyak teman. Dan yang keempat, Allah akan memberikan surga kepada orang-orang yang jujur. Akibat dari perilaku tidak jujur yang pertama adalah tidak akan dipercaya orang lain. Karena sekali kita berbohong, maka orang lain akan sulit percaya kepada kita. Oleh karena itu, jaga lisan kita agar orang memiliki rasa kepercayaan tinggi kepada diri kita. Lalu yang kedua, sulit mendapatkan teman. Orang yang selalu bersifat dusta, orang akan sulit mempercayainya sehingga dia sulit mendapatkan teman. Dan yang ketiga, Allah tidak akan menyayanginya. Dan yang keempat, hidupnya akan merugi. Berikutnya, kita akan melaksanakan latihan yang kalian akan kerjakan di buku tulis. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Ada seorang anak laki-laki menemukan sebuah pensil. Lalu anak tersebut menanyakan kepada kawannya yang muslimah, "Apakah ini kepunyaanmu?" Lalu anak perempuan tersebut mengatakan, "Tidak, itu bukan milikku." Nah, coba kalian amati dan ceritakan gambar di samping seperti yang tadi sudah Putri jelaskan. Menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Lalu yang kedua, apa yang kamu lakukan apabila kamu menemukan barang bukan milikmu? Latihan yang kedua yang kalian kerjakan di buku tulis adalah pertanyaan di bawah ini. Sebelum kalian kerjakan di buku tulis, Putri akan menanyakan kepada kalian, apakah kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini? Ya, yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi umat manusia. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Lalu pertanyaan yang ketiga, berkat kejujurannya Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Lalu pertanyaan yang keempat, anak yang jujur akan mendapatkan keberuntungan. 5. Anak yang bohong akan, betul sekali jawabannya, merugi. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Saatnya kita membaca doa
kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertobat kepadamu. Sekian pembelajaran hari ini. Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.